Pernah kepikiran gak sih gimana sebuah janji yang dilanggar itu bisa boom, mengubah arah sejarah? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang luar biasa banget tentang pengkhianatan, tentang pengampunan, dan tentang warisan abadi yang lahir dari momen-momen paling menentukan di akhir kehidupan Nabi Muhammad. Coba bayangin deh, ada sebuah perjanjian damai yang rapuh banget, satu-satunya hal yang nahan perang besar-besaran, tiba-tiba hancur. Terus gimana dong? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemicu serangkaian peristiwa yang bukan cuma mengubah satu kota, tapi juga dunia. Oke, cerita kita dimulai dari sebuah janji. Sebuah perjanjian yang harusnya bisa membawa damai selama 10 tahun. Yuk kita lihat gimana janji yang dilanggar ini malah jadi katalisator salah satu momen paling penting dalam sejarah. Jadi, perjanjian Hudaybiyah ini bukan cuma sekadar secari kertas ya. Ini tuh secercah harapan di tengah konflik yang udah bertahun-tahun. Tujuannya simpel, gencatan senjata 10 tahun dan suku-suku bebas mau bersekutu sama siapa aja tanpa rasa takut. Ini adalah langkah besar menuju stabilitas yang benar-benar dibutuhin saat itu. Tapi ya gitu deh, perdamaian yang rapuh ini akhirnya pecah. Dalam sebuah tindakan agresi yang terang-terangan, kaum Quraisy melanggar perjanjian. Mereka bantu sekutunya Bani Bakr buat nyerang suku Khuza'ah yang notabene adalah sekutunya kaum Muslim. Ini bukan cuma soal menumpahkan darah loh, ini soal mengkhianati kepercayaan, fondasi dari perjanjian itu sendiri. Menghadapi pengkhianatan ini, respons Nabi Muhammad itu luar biasa. Bukannya langsung balas dendam, beliau justru memilih jalur diplomasi. Ada 3 tawaran damai yang diajukan ke kaum Quraisy. Ini bukti komitmen beliau buat menghindari pertumpahan darah sebisa mungkin. Pilihan sekarang ada di tangan mereka. Dan inilah momen yang menentukan segalanya. Dari 3 pilihan yang ditawarkan buat menjaga perdamaian, kaum Quraisy mengambil keputusan yang bakal mengubah sejarah. Mereka memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Dengan satu tindakan itu, masa damai selesai dan pintu menuju konfrontasi terbuka lebar. Respon dari kaum Muslim itu cepat dan masif. Dalam waktu singkat, sebuah pasukan yang jumlahnya 10.000 orang berkumpul. Angka ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga nunjukin persatuan dan kesiapan umat Islam buat membela perjanjian dan sekutu mereka. Mekah sekarang menanti kedatangan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke babak kedua. Dengan 10.000 pasukan bergerak menuju Mekah, semua orang pasti nungguin pertempuran berdarah kan? Tapi gimana kalau penaklukan terbesar justru nggak dimenangkan dengan pedang? Apa yang terjadi selanjutnya bakal di luar dugaan kita semua. Strategi Nabi Muhammad itu jenius banget. Bukannya serangan frontal, pasukannya dibagi jadi 4 kelompok, masuk Mekah barengan dari semua penjuru. Ini bukan taktik perang. Ini adalah unjuk kekuatan yang dirancang biar perlawanan jadi sia-sia, mengepung kota dengan aura kedamaian yang gak bisa dihindari. Dan disinilah, di puncak ketegangan ini terjadi sesuatu yang wow, benar-benar menggema sepanjang sejarah. Nabi Muhammad mengumumkan kalau rumah Abu Sufyan, ingat ya, ini musuh bebuyutannya, justru jadi zona aman. Coba bayangin deh, rumah musuh terbesar kamu jadi tempat berlindung. Ini kan sebuah tindakan pengampunan yang luar biasa ya. Ini nunjukin kalau misi ini tuh bukan soal balas dendam, tapi soal rahmat. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Mekah, dan kata Fathu ini penting, artinya pembukaan, bukan penaklukan dengan kekerasan. Jadi ini bukan tentang menghancurkan kota, tapi tentang membukanya untuk sebuah era baru, sebuah kemenangan yang diraih bukan lewat pertumpahan darah, tapi lewat strategi, rahmat, dan pengampunan yang mendalam. Dampaknya langsung terasa banget. Penduduk Mekah yang tadinya siap-siap dibalas malah disambut dengan belas kasih. Melihat karakter mulia kaum Muslim, ribuan orang akhirnya memeluk Islam. Ka'bah yang dulu penuh berhala dibersihkan. Dan untuk pertama kalinya, suara adzan yang merdu dari Bilal bin Rabah menggema di seluruh kota, menandai fajar yang baru. Coba kita lihat sebentar lini masa ini, biar kita paham perjalanannya. Dari perjanjian Hudaybiyah, yang dilanggar di tahun ke-6 Hijriah, kita udah lihat Fathu Mekah yang menakjubkan di tahun ke-8. Tapi ceritanya belum selesai. 2 tahun kemudian, panggung disiapkan untuk momen puncak terakhir dalam misi Nabi. Sebuah momen yang bakal meninggalkan warisan abadi. Oke, sekarang kita bergeser dari kemenangan militer dan politik ke sebuah puncak spiritual dan etis. Ini adalah momen saat Nabi Muhammad menyampaikan pesan terakhirnya kepada seluruh umat. Peristiwa ini namanya Haji Wada atau Haji Perpisahan.
Ini satu-satunya ibadah haji yang dipimpin langsung oleh Nabi. Dan para pengikutnya waktu itu ngerasa ada yang beda. Ini bukan cuma ritual biasa. Ada nuansa perpisahan, seolah-olah mereka lagi menyaksikan pesan terakhir dari pemimpin tercinta mereka. Puncaknya terjadi di Padang Arafah. Di sana, di depan lautan manusia, lebih dari 30.000 orang, Nabi Muhammad berdiri untuk menyampaikan khutbahnya yang paling penting. Kita bisa bayangin betapa sakralnya momen itu. Keheningan dari kerumunan besar yang mendengarkan setiap kata-katanya dengan saksama. Pesan-pesan yang disampaikan hari itu bakal jadi fondasi sebuah peradaban. Khutbah ini bukan soal ritual, tapi tentang prinsip-prinsip universal. Keadilan sosial, kesetaraan ras, integritas, larangan riba yang eksploitatif, menghentikan siklus balas dendam, dan yang paling penting, ikatan persaudaraan yang menyatukan semua muslim. Ini seperti cetak biru untuk masyarakat yang adil dan penuh kasih. Nah, inilah inti warisannya. Beliau nggak meninggalkan kerajaan atau harta, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kompas moral dan spiritual yang abadi. Beliau berjanji selama pengikutnya pegang teguh dua pilar ini, Al-Quran dan Sunnahnya, yaitu teladan hidupnya, mereka nggak akan pernah tersesat. Dan tepat pada saat itu, wahyu terakhir dari surga pun turun. Ayat ini adalah sebuah deklarasi ilahi. Misi kenabian sudah selesai. Agama telah disempurnakan. Mendengar ini, banyak sahabat yang menangis. Mereka paham, tugas Nabi di dunia ini akan segera berakhir. Sekarang, yuk kita rangkum dan renungkan pelajaran abadi dari dua peristiwa besar ini. Apa sih yang bisa kita ambil dari babak akhir kehidupan Nabi Muhammad? Gak lama setelah menyelesaikan misi terakhirnya, beliau jatuh sakit. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, sang teladan umat manusia pun berpulang. Meninggalkan duka yang mendalam, tapi juga warisan yang tak ternilai harganya. Jadi, saat kita merenungkan kisah-kisah luar biasa ini, pelajaran apa sih yang paling nempel? Ini adalah contoh nyata tentang pentingnya integritas, tentang kekuatan pengampunan yang bisa mengalahkan hasrat balas dendam, tentang kerendahan hati saat kita menang, dan kebenaran bahwa persatuan dan kasih sayang itu bisa membangun sesuatu yang gak akan bisa dibangun oleh pedang sekalipun. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pemikiran ini. Di dunia kita sekarang, yang sering banget terpecah belah oleh konflik, gimana caranya kita bisa menerapkan pelajaran dari Fatu Mekah dan Haji Wada? Bagaimana prinsip-prinsip pengampunan, persatuan, dan rahmat ini bisa menginspirasi cara kita memimpin, cara kita hidup, dan cara kita berinteraksi satu sama lain hari ini?